Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia, tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Tuhan, kisah tentang pelayanan adalah kisah perjalanan hidup dalam bimbingan roh dan kisah perjumpaan yang membuka pintu terciptanya sebuah kebersamaan hidup. Aku bersyukur atas kisah perjalanan hidupku hingga saat ini. Bahkan tidak hanya sekadar perjumpaan, aku boleh mengalami anugerah hidup dalam kebersamaan dengan semakin banyak saudara yang memiliki kerinduan yang sama, yakni bersatu lebih dekat denganmu dan mencintaimu dengan lebih hangat, serta memujimu dengan tindakan yang lebih mulia. Berkatilah, jagailah, dan tumbuhkanlah kami dalam berkat-Mu ya Tuhan, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersama dengan panggilan Tuhan yang membuat impian terbesar kita menjadi kenyataan dan tanggapan kita yang terwujud dalam pelayanan murah hati dan penuh perhatian adalah karakteristik ketiga dari hidup Santo Yosef dan panggilan kita, yaitu kesetiaan. Yosef adalah orang tulus hati yang setiap hari dengan setia dalam kesunyian melayani Tuhan dan rencana kehendak-Nya. Pada saat yang sulit dalam hidupnya, ia dengan penuh kehati-hatian mempertimbangkan apa yang sebaiknya harus dilakukan. Ia tidak membiarkan dirinya gerusa-gerusu. Ia tidak menyerah pada godaan untuk bertindak gegabah yang hanya mengikuti naluri atau tindakan sesaat. Sebaliknya, ia merenungkan banyak hal dengan sabar. Ia tahu bahwa kesuksesan hidup dibangun atas kesetiaan yang teguh pada keputusan-keputusan penting. Hal ini tercermin dalam ketekunannya dalam menjalani pekerjaannya sebagai tukang kayu yang rendah hati. Ketekunannya yang tersembunyi yang membuatnya tidak tersiar pada masa hidupnya, tetapi telah menginspirasi hidup keseharian para bapak, pekerja buruh dan orang-orang Kristen yang tak terhitung jumlahnya sejak saat itu. Karena sebuah panggilan seperti hidup itu sendiri menjadi matang hanya melalui kesetiaan sehari-hari. Bagaimana kesetiaan itu dipupuk? Dalam terang kesetiaan Tuhan sendiri. Kata-kata pertama yang Santo Yosef dengarkan dalam mimpi adalah undangan untuk tidak takut, karena Allah selalu setia pada janji-janjinya. Yosef anak Daud, jangan takut. Jangan takut. Kata-kata ini Tuhan tujukan juga kepada Anda, saudariku terkasih, dan Anda, saudaraku terkasih. Kapanpun Anda merasa bahwa bahkan di tengah-tengah ketidakpastian dan keraguan, Anda tidak dapat lagi menunda hasrat Anda untuk memberikan hidup kepadanya. Ia mengulangi kata-kata ketika mungkin di tengah-tengah pencobaan dan kesalahpahaman, Anda berusaha mengikuti kehendak-Nya setiap hari, di mana Anda pun menemukan diri Anda sendiri. Kata-kata ini adalah kata-kata yang akan Anda dengarkan kembali pada setiap langkah panggilan Anda saat Anda kembali kepada cinta pertama Anda. Kata-kata itu merupakan referen yang menyertai mereka semua yang seperti Santo Yosef mengatakan ya kepada Tuhan dengan hidup mereka melalui kesetiaan setiap hari. Kesetiaan ini adalah rahasia kegembiraan. Sebuah kidung pujian dalam liturgi berbicara tentang sukacita yang nyata yang hadir di rumah Nazaret. Itulah sukacita kesederhanaan, sukacita sehari-hari yang dialami oleh mereka
yang memelihara apa yang sungguh penting, intimasi dengan Tuhan, intimasi dengan sesama. Alangkah baiknya jika suasana yang sama ini, sederhana dan berseri-seri, tenang dan penuh harapan, meresapi seminari-seminari kita, rumah-rumah religius, biara dan pastoran. Saya berdoa supaya Anda mengalami sukacita ini, saudari-saudara terkasih, yang dengan murah hati telah membuat Allah impian hidup Anda, melayaninya dalam diri saudara-saudari Anda, melalui kesetiaan yang menjadi kesaksian kuat pada zaman yang menawarkan pilihan-pilihan dan cita rasa fana yang membawa ketiadaan sukacita abadi. Semoga Santo Yosef, pelindung panggilan, menyertai Anda dengan hati kebapaannya. Aku merenungkan. Aku mengenal kata mengkhianati, menyangkal, ingkar janji, dan sejenisnya. Dari Santo Yosef ini, aku perlu melatih diri secara terus-menerus tentang hal ini. Penuh kehati-hatian mempertimbangkan apa yang sebaiknya harus dilakukan, tidak membiarkan diri gerusa-gerusu, tidak menyerah pada godaan untuk bertindak gegabah yang hanya mengikuti naluri atau tindakan sesaat. Santo Yosef merenungkan banyak hal dengan sabar. Sebaiknya merenungkan banyak hal dengan sabar. Marilah berdoa kepada Santo Yosef. Santo Yosef, penjaga Yesus dan suami suci Maria, Engkau menghabiskan seluruh hidupmu untuk melaksanakan kewajibanmu dengan sempurna. Engkau memelihara keluarga kudus Nazaret dengan pekerjaan tanganmu. Lindungi mereka yang mempercayakan diri kepadamu. Engkau mengenal harapan dan kerinduan mereka. Mereka datang kepadamu karena mereka tahu bahwa Engkau memahami dan melindungi mereka. Engkau memahami artinya pencobaan, kelelahan, dan pekerjaan. Namun dalam persoalan kehidupan itu, hatimu penuh dengan kedamaian dan bersuka cita dalam kegembiraan karena kedekatanmu dengan Putra Allah dan Maria bundanya yang lembut. Amin. Santo Yosef, uruslah keperluan-keperluan kami. Santo Yosef, syukur atas bantuanmu. Santo Yosef, doakanlah kami. Amin.